Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Permatasari dengan NIM 11012230886. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi elektromagnetika dengan bab syarat batas. Nah, di sini syarat batas itu terdiri dari komponen tangensial dan komponen normal dengan medan magnet dan medan listrik. Nah, untuk E sendiri itu adalah medan listrik dan EN merupakan komponen normal dan ET merupakan komponen tangensial. Nah, medan listrik itu terletak pada suatu bidang yang dapat diuraikan menjadi komponen normal dan komponen tangensial, atau dia terdiri di antara normal dan tangensial. Nah, komponen normal merupakan komponen yang tegak lurus di bidang. Nah, komponen tangensial ini komponen yang menyinggung bidang atau yang datar. Nah, selanjutnya secara vektor berlaku EN plus ET sama dengan E. Nah, untuk menentukan komponen normal dan komponen tangensial dapat kita gunakan yang pertama itu menentukan vektor normal satuan pada titik pangkal vektor sama dengan AN. Yang kedua itu tentukan komponen normalnya, lalu kita akan menentukan komponen tangensialnya. Nah, untuk syarat batas medan listrik kita dapat lihat di sini. Nah, dengan rumus seperti ini, N dot D 1 dikurang D2 sama dengan rho S. Nah, ketika rho S-nya tidak diketahui, maka hasil rho S-nya itu akan 0, akan selalu 0. Jika diketahui, maka rho S akan ada nilainya. Nah, ini juga ada nilainya, yaitu D1N per D2N sama dengan rho S. Dengan D itu adalah rapat flux listrik di media. Nah, dengan rho S sama dengan rapat muatan di permukaan batas. Nah, untuk medan listrik sendiri itu N cross, dia menggunakan cross, sehingga N cross E1 dikurang E2 sama dengan 0, atau E1T dikurang E2T sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masuk ke soal. Di sini kan diketahui E2-nya itu 10 V per M. Kemudian theta 2-nya 30 derajat. Kemudian epsilon satunya itu setengah dari epsilon 2. Kemudian ditanya E1 dan theta satunya itu berapa. Nah, seperti yang kita ketahui juga, komponen tangensial itu rumusnya seperti ini. E1 sin theta 1, E2 sin theta 2. Kemudian normal komponennya itu E1 cos theta 1, E2 cos theta 2. Nah, di sini untuk kita perlu ketahui saja untuk mencari sin theta 2-nya itu kita menggunakan depan per miring dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kemudian untuk cos itu samping per miring. Nah, selanjutnya ini adalah E1N cos theta 1. Kemudian di sini adalah E2 E2T sama dengan E2 sin theta 2. Kemudian E1T sama dengan E1 sin theta 1. Nah, kemudian untuk soal ini itu E1T, karena E1T dikurang E2T, kita mencari tangensialnya terlebih dahulu, sama dengan 0, maka E1T sama dengan E2T. Bisa kita tulis seperti itu. Nah, sehingga E1 sin theta 1 sama dengan E2 sin theta 2 sama dengan 10 sin 30 derajat. Nah, E1 sin theta 1 sama dengan 10 sin 30 derajat, sehingga kita sudah mendapatkan persamaan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk komponen normalnya. Nah, dari komponen normal ini, rho S-nya itu dari soal tidak diketahui, sehingga rho S bernilai 0. Nah, dapat kita tulis D1N sama dengan D2N. Nah, di sini seperti yang di soal, D1 sama dengan epsilon 1 dikali E1, atau epsilon 1 dikali E1 cos theta 1 sama dengan epsilon 2 dikali E2 cos theta 2. Nah, tadi kan dari sini juga udah kita ketahuin bahwa theta itu 30 derajat. Sini ya. Nah, theta 2-nya itu 30 derajat. Nah, sini. Oke. Jadi epsilon 1 dikali epsilon 1 dikali E1 cos theta 1 sama dengan epsilon 2 E2 cos 30 derajat, itu adalah persamaan yang kedua. Nah,
Untuk penyelesaiannya itu, karena dari S1 sin theta 1 sama dengan E2 sin theta 2 sama dengan 10 sin 30 derajat, sehingga kita dapat kita uraikan menjadi eh, tangen theta 1 per epsilon 1 sama dengan tangen theta 2 per epsilon 2. Nah, tadi kita ketahuin bahwa eh, untuk theta 2-nya, theta 1 itu tadi di sini belum diketahui, sehingga kita harus cari dulu theta 1-nya berapa. Untuk epsilon 1-nya sudah diketahui, itu adalah setengah dari epsilon 2. Nah, untuk theta 1, rumusnya adalah tangen inverse atau arcus tangen dari setengah epsilon 2 per epsilon 2 dikali tangen 30 derajat. Sehingga dapat menghasilkan seperti ini, hasilnya 16,1 derajat. Nah, sama ya dengan rumusnya ini. Nah, kemudian E1 sin theta 1 sama dengan 10 sin 30 derajat dengan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan saja E1 sin theta 1-nya tadi adalah 16,1 sama dengan 10 sin 30 derajat. Nah, E1-nya sehingga dapat kita tulis, dapat kita hitung 10 sin 30 derajat per sin 16,1 derajat dengan hasil 18 pi per M. Nah, selanjutnya ini sudah dapat kita ketahui semua, sudah dapat ini S1-nya sama dengan 18 derajat, 18 pi per M, maaf. Kemudian theta 1-nya itu dapat hasil 16,1 derajat. Nah, semuanya sudah diketahui untuk S1 dan theta 1-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salah perhitungan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.